Now I'm shaking, drinking all this coffee. These Perkenalkan, nama saya Andreas Dwi Supriyadi. Saya dari kelompok pertama. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian membaca dan pengertian membaca kreatif. Pengertian membaca menurut Anderson dalam Sultan nomor 1991 halaman 22 mengemukakan bahwa membaca adalah menghafal lambang-lambang pada tulis. Sedangkan menurut Hendrik Guntur Tarigan, membaca adalah proses pemulihan pesan yang disampaikan oleh seorang penulis melalui tulisan. Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah proses melisankan dan memahami bacaan atau sumber tertulis untuk memperoleh pesan atau gagasan yang ingin disampaikan penulisnya. Dengan adanya beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk membangun makna dari suatu pesan yang disampaikan melalui tulisan. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Menurut Albert et al., sebagaimana dikutip dalam Hagel Tarigan 1982 halaman 49, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Sedangkan menurut Ahmad Slamet dalam Haras Khalid 1988 halaman 11-23 mengungkapkan membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pemikiran tertulis. Manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis diantaranya pemahaman yang mendalam dalam keterlibatan yang padu sebagai hasil usaha menganalisis sifat-sifat yang dimiliki oleh bacaan. 2. Kemampuan mengingat yang lebih kuat sebagai hasil usaha memahami sebagai hubungan yang ada dalam bacaan itu sendiri dan hubungan antara bahan bacaan itu dengan bacaan lain atau dengan pengalaman membaca. Terakhir, kepercayaan terhadap diri sendiri yang mantap untuk memberikan hubungan terhadap berbagai pendapat tentang isi bacaan. Sekian penjelasan dari saya persilahkan kepada pengaji kedua untuk melanjutkan materi yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 1, di mana tadi pemateri 1 telah membahas mengenai pengertian membaca kritis. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian membaca kreatif. Di sini nanti saya akan membahas yang pertama itu pengertian membaca kreatif menurut para ahli condong ke membaca dengan bahan bacaan seperti karya fiksi. Ini Haras dan Sulis Tianingsih dalam Pratiwi 2007-73 dengan mengutip dari Dictionary of Reading menuliskan bahwa membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dan pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide lalu membanding-bandingkan dengan ide sejenis yang terdapat dalam bahan bacaan lainnya. Baik, di sini kita langsung saja ke karakteristik membaca kreatif ya. Baik, karakteristik membaca kreatif yang pertama itu ini dikemukakan oleh Nur Hadi dalam Pratiwi 2007-74 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca kreatif tidak berhenti sampai pada saat membaca penutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasil untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca. Yang keempat, hasil membacanya berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaannya. Yang ketujuh, mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan atau minat kita. Yang kedelapan itu
tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang seseorang dalam suatu masalah, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan berpikirnya. Yang ke-10 itu ada peningkatan prestasi dan profesionalisme kerja seseorang. Yang ke-11 itu semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. Ke-12, semakin kaya ide baik dalam meningkatkan mutu maupun membuat terobosan baru dalam memecahkan suatu persoalan. 13, semakin kuat dorongan untuk membaca dan mencari sumber-sumber lainnya seperti sumber-sumber baru. Dan yang ke-14, semakin enak diajak bertukar pikiran atau pengalaman dengan teman atau siapapun. Selanjutnya ini ada Nur Hadi dalam Pratiwi 2007-75 menuliskan bahwa kemampuan membaca kreatif meliputi ini ada 5 ya. Yang pertama kemampuan membuat ringkasan, yang kedua kemampuan membuat kerangka bacaan, yang ketiga kemampuan menyusun resensi, yang keempat kemampuan menerapkan isi bacaan dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan yang kelima ini kemampuan membuat esai balikan. Metode membaca kreatif. Penerapan metode membaca kreatif meliputi menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca dan melanjutkan pemikiran penulis. Dalam Dictionary of Reading dikatakan bahwa membaca kreatif merupakan proses membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang baru yang dapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasikan ide-ide yang menonjol. Setelah mengetahui pengertian dan berbagai pemahaman membaca kreatif di atas, kita juga harus mengetahui manfaat membaca kreatif. Baik, di sini manfaat membaca kreatif sebagai berikut. Yang pertama itu dengan membaca kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir kita. Setiap membaca maka pembaca akan mendapat pengetahuan yang baru. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan berbagai bidang sesuai kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, manfaat yang penting dapat kita petik dari proses pemahaman membaca kreatif. Itu salah satunya adalah untuk menulis. Yang keempat itu membaca kreatif dapat memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang kelima, memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias dan sebagainya. Yang keenam itu untuk menambahkan pengetahuan antara lain cara membuat bangunan, ruangan secara arsitek. Baik, itu saja penjelasan mengenai membaca kreatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang ketiga.